Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meza Rizkia Putri, Ekonomi Syariah 5B. Di sini saya akan memaparkan materi saya yang ditarik dari seorang tokoh yang bernama Imam Al-Ghazali. Judul materi saya kali ini yaitu Pemikiran Ekonomi Islam menurut Al-Ghazali. Berikut kita simak materinya. Yang pertama ada biografi dan pendidikan Imam Al-Ghazali. Nama asli Imam Al-Ghazali ialah Muhammad bin Ahmad Al-Imamul Jalil Abu Hamid At-Tusi Al-Ghazali. Ia lahir di Tusi, daerah Khurasan, wilayah Persia tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Pekerjaan ayah Imam Al-Ghazali ini ialah memintal benang dan menjualnya di pasar-pasar. Ayahnya termasuk ahli tasawuf yang hebat. Sebelum meninggal dunia, ia berwasiat kepada teman akrabnya yang bernama Ahmad bin Muhammad Ar-Rozakani agar dia mau mengasuh Al-Ghazali. Ayah Imam Al-Ghazali menyerahkan hartanya kepada Ar-Rozakani untuk biaya hidup dan belajar Imam Al-Ghazali. Ia wafat di Kusiyah, sebuah kota tempat kelahirannya pada tahun 505 Hijriah atau 1111 Masehi, dalam usianya yang ke-55 tahun. Pada masa kecilnya, Imam Al-Ghazali mempelajari ilmu fikih di negerinya sendiri pada Syekh Ahmad bin Muhammad Ar-Rozakani, yaitu teman akrab ayah Imam Al-Ghazali. Kemudian ia belajar pada Imam Abi Nazar Al-Ismaili di negeri Jurjan. Setelah mempelajari beberapa ilmu di negerinya, maka ia berangkat ke Naisabur dan belajar pada Imam Al-Haramain. Disinilah ia mulai menampakkan tanda-tanda ketajaman otaknya yang luar biasa dan dapat menguasai beberapa ilmu pengetahuan pokok masa itu seperti ilmu mantik atau logika, falsafah dan fikih mazhab Syafi'i. Karena kecerdasannya itulah Imam Al-Haramain mengatakan bahwa Al-Ghazali itu adalah lautan tanpa bertepi. Setelah Imam Al-Haramain wafat, Al-Ghazali meninggalkan Naisabur untuk menuju ke Muaskar. Ia pergi ke Muaskar untuk melakukan kunjungan kepada Perdana Menteri Nizam Al-Muluk dari pemerintahan Bani Saljuk. Sampai di sana, ia disambut dengan penuh kehormatan sebagai seorang ulama besar. Nizam Al-Muluk akhirnya melantik Al-Ghazali pada tahun 484 Hijriah atau 1091 Masehi sebagai guru besar pada perguruan tinggi Nizamiyah yang berada di kota Baghdad. Al-Ghazali kemudian mengajar di perguruan tinggi tersebut selama 4 tahun. Ia mendapat perhatian yang serius dari para mahasiswa, baik yang datang dari dekat atau dari tempat jauh, sampai akhirnya ia menjauhkan diri dari keramaian. Berikut ada karya-karya Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali merupakan sosok ilmuwan penulis yang sangat produktif. Berbagai tulisannya telah banyak menarik perhatian dunia. Akan tetapi, karya-karya penting Al-Ghazali meliputi Al-Munqidh min Ad-Dalalah, penyelamat dari kesesatan, Ihya Ulumuddin, menghidupkan kembali ilmu agama, terutama tentang kitab Asy-Syaib, Al-Iqtisad fi Al-Iqtiqaq, kitab kebangsaan, modernisasi dalam keyakinan, At-Tibral, Masbuk fi Al-Nasihah Al-Muluk, logam mulia bantangan tentang nasihat terhadap para penguasa. Nah, selanjutnya yaitu yang terpenting adalah pemikiran ekonomi Al-Ghazali. Berakar dari sebuah konsep yang dia sebut sebagai fungsi kesejahteraan sosial Islam. Dalam kitabnya Ihya Ulum Al-Din, tema ekonomi yang berasal dari pemikiran ekonomi yaitu 1. Pertukaran sukarela dan evolusi pasar, 2. Aktivitas produksi, 3. Evolusi uang dan barter, 4. Peranan negara dan keuangan publik, 5. Kemajuan ekonomi melalui keadilan, kedamaian, dan stabilitas, 6. Keuangan publik, 7.
utang publik, dan kedelapan yaitu pengeluaran publik. Baiklah, mungkin dari itu saja materi saya kali ini dari Imam Al-Ghazali. Lebih dan kurang saya mohon maaf atas perhatian yang semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.